Nah, sekarang kita akan membahas aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, pertama aturan sinus dulu. Nah, di sini terdapat segitiga ya, segitiga sembarang ya, segitiga ABC dengan panjang sisi AB itu diwakilkan oleh C kecil, panjang sisi BC diwakilkan dengan A kecil, dan panjang sisi AC diwakilkan dengan B kecil, atau sesuai dengan sudut yang ada di depan sisi tersebut ya. Nah, sisi AC kan sudut yang ada di depannya itu sudut B, berarti ini B kecil. Nah, kalau AB sudut yang ada di depannya kan sudut C, berarti dinamakan ini panjang C kecil ya. Sedangkan BC adalah sudut A, yaitu jadi ini dinamakan panjangnya panjang A kecil ya. Bisa ditulis seperti itu ya, boleh ya. Nah, lihat, pada setiap segitiga ABC berlaku aturan sinus. Nah, ini aturan sinusnya yaitu A per sin A. Nah, A-nya itu A kecil ya, berarti di sini. Sin A-nya yang mana? Berarti sudut yang ada di A. Nah, sama dengan B, nah B yang ini per sin B, atau sama dengan C per C yang ini ya, C per sin C. Atau kalau misalkan tidak diwakilkan dengan angka kecil, bisa kita tulis jadinya A itu apa? A itu kan BC. Nah, jadi ini BC, ini pakai huruf besar ya, per sin A, ini sama aja. Jadi kalian jangan bingung kalau ada di buku yang lain kok nulisnya BC bukan A kecil. Nah, itu sama aja. Nah, sama dengan B itu wakilnya dengan AC, berarti ini AC per sin B. Jadi kita harus terfokus di rumusnya ya. Rumusnya di gambarnya dulu. Kita lihat gambarnya. Kalau rumus kan bisa diubah-ubah hurufnya ya. Bisa aja di sini EFG, ya nggak selamanya ABC kan. Ada aja soal yang seperti itu ya. Jadi kamu jangan fokus di rumus, tapi harus tahu konsepnya. Sedangkan C ini itu AB. Nah, kalau udah tahu konsep, bisa kita membuat rumus sendiri ya, dengan menggunakan yang gambar yang ada, AB per sin C. Kalau ini pakai sin harus, jangan diganti jadi cos, karena ini aturan sinus. Nah, seperti itu ya. Nah, aturan sinus ini bisa digunakan jika diketahui 3 unsur secara berurutan. Yang pertama, sisi, sudut, sudut. Misal, sisi A yang diketahui, nah sisi A ini nih ya, dengan sisi B, dan sudutnya sudut C. Nah, kayak gitu ya. Sisi A, sisi B, sudutnya sudut A misal. Nah, itu bisa dicari. Terus sisi sudut-sudut, mohon maaf ya. Ini misalkan sisi C sudutnya sudut C dan sudut B misal ya. Tahu sisi-sisi sudut berarti sisi A, sisi C, sudut B, gitu ya. Atau sudut sisi sudut. Berarti kalau sudut sisi sudut apa? Sudut A, sisi A, sudut B, kayak gitu ya. Oke. Contohnya diketahui diketahui segitiga ABC dengan unsur sudut A sama dengan 30 derajat, sudut B sama dengan 45 derajat, dan panjang sisi B sama dengan 12 cm. Tentukan panjang sisi A. Ya, penyelesaiannya ya, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini terdapat segitiga ABC ya, dengan panjang ini AC itu 12 atau panjang sisi B ya,
Di sini kan AC nih, karena di sini panjang AC ini di depan sudut B, berarti di sini bisa ditulis panjang sisi B-nya ya. Ini panjang dari B. Nah, ini ya panjang sisi B. Dan sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat. Yang ditanyakan ini adalah panjang sisi BC atau diwakilkan dengan huruf A. Nah, maksudnya seperti ini ya. Jadi kalian tahu panjang sisi A itu adanya di mana? Bukan di AB, bukan ya. Tapi adanya di adanya di BC ya. Panjang dari sisi A tersebut. Oke. Nah, jadi di sini kita menggunakan hanya 2 saja ya. Kan di rumus ada 3. 2 saja, tidak perlu banyak-banyak. Jadi sisi A per sinus A sama dengan sisi B per sinus B. Kenapa yang diambil ini? Karena ini yang diketahui kan, panjang sisi B dengan sinus B sudutnya. Nah, yang dicari yang A dan yang diketahui sinus A. Oke? Iya. Jadi nah, ini kali silang A dengan sin B, B dengan sin A, atau bisa langsung didapatkan A sama dengan B sin A per sin B ya. Jadi kan ini A nih, berarti A sama dengan B kali sin A per sin B. Kalau nyari B gimana? Berarti B sama dengan apa? A sin B per sin A, gitu aja ya. Bisa kan ya? Ini cara mengubahnya ya. Ya, semoga bisa ya. Ini sebenarnya kalau cara manualnya ini kali silang dulu. Oke. Ya. Jadi didapatkan A sama dengan B-nya itu berapa? B-nya itu 12 cm. Sinus A-nya 30 derajat per sinus B-nya 45 derajat. Jadi 12 dikalikan sinus 30 itu berapa? Setengah kan? Atau 1/2. Jadi 12 dikali setengah per sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, sama dengan 12 per akar 2 dari mana? Ini kan ada setengahnya, kenapa nggak ditulis? Nah, ini kan bisa dicoret ya. Nah, ya nggak? Iya, jadi sisanya 12 per akar 2. Nah, untuk penyebut akar itu kan tidak dianjurkan ya. Jadi kita harus merasionalkan penyebut yang berbentuk akar dengan cara, ini pelajaran di kelas 1 ya. Ingat lagi ya, merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, jadi 12 per akar 2 dikalikan dengan akar sekawannya, akar sekawan dari penyebutnya. Nah, di sini kan akar 2, berarti dikalikan akar 2 per akar 2. Ini wajib, harus kayak gini. Kalau di sini akar 3 berarti akar 3 per akar 3. Di sininya penyebutnya akar 5 berarti akar 5 per akar 5, seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan penyebutnya akar sekawan itu. Jadi didapatkan 12 dikalikan akar 2 yaitu akar 12 dikalikan akar 2 yaitu 12 akar 2. Sedangkan akar 2 dikalikan dengan akar 2 yaitu 2. Jika akarnya sama nih, sama 2, kasih langsung 2. Jika akar berbeda, misal akar 2 dikali dengan akar 3, berarti jadi akar 6, akarnya masih ditulis. Ya. Kalau akarnya sama, akarnya langsung tidak perlu ditulis, tulis saja yang ada di dalam akar, yaitu kan angka 2. Seperti itu ya. Jadi 12 dibagi 2 kan 6. Itu akar 2, tulis lagi, jadi 6 akar 2. Oke, paham ya? Oke. Nah, ini jadi panjang sisi A adalah 6 akar 2. Nah, sekarang aturan kosinus. Nah, lihat sini, sama ya, segitiga H, B, C. Sama seperti sinus yang tadi. Nah, tapi berbeda di rumusnya. Apa rumusnya? Nah, yang pertama ini A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikalikan B dikalikan C kali kosinus alfa. Nah, agak panjang nih rumusnya. Jadi untuk mencari sisi A, maka pakai rumus yang atas ini, itu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat
dikurang 2 dikalikan B dikalikan C kosinus kosinus A atau ya kosinus dari sudut A. Nah, jika dicarikan sisi B, berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikalikan A dikalikan C dikalikan kosinus B. Kalau yang C, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikalikan B dikalikan C dikalikan kosinus C ya. Nah, jadi ini menggunakan panjang sisi yang huruf kecil ya. Kalau menggunakan panjang misalkan AC, berarti kalau AC itu kalau misalkan dicari AC, nah berarti ini panjang di segitiga ini panjang B-nya ya. Nah, sini berarti kalau yang dicari AB berarti panjang sisi C yang dicari. Nah, gitu ya. Harus kamu perhatikan dulu bentuk dari segitiganya, oke? Ya. Karena ini bisa berubah, posisinya ini bisa berubah tergantung dari segitiganya, dari soalnya juga, dari yang membuat soalnya juga ya. Nah, selain itu kita bisa mencari besar sudut. Nah, dengan menggunakan rumus. Nah, jika yang dicarikan sudut A itu menggunakan rumus kosinus A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 BC. Sebenarnya ini merupakan rumus dari ini juga, rumus awal ya. Hanya ini dibikin lebih simpel saja. Nah, untuk yang kosinus B berarti sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC ya. Oke ya. Nah, yang terakhir kosinus C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2 apa? 2A AB ya. Oh iya, berarti di sini yang salah nih. Ini bukan BC ya, ini AB. Iya, ini kan BC kan buat yang atas. Iya, ini AB ya, ini A, ini B. Ya, nanti kalau di PDF-nya bakal ganti ya, hanya A kecil ya, AB. Nah, kita ganti dulu. Mohon maaf nih, karena di copy paste ya seperti ini, belum diedit. Nah, oke. Nah, ini aturan kosinus ini bisa digunakan jika diketahui 3 unsur yang secara berurutan, yaitu sisi sudut sisi, atau sisi. Nah, ini cuma ada 2 ya, sisi sudut sisi atau sisi. Oke. Contoh langsung ya, contoh keempat. Nah, ini dalam segitiga ABC diketahui B sama dengan 8 cm, C sama dengan 5 cm, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Panjang sisi A adalah, ini kan kalau misalkan digambar segitiga ya, nah berarti ini A, B, C ya. Sudut A nya ini 60. Panjang B, berarti ini kan B depannya di sini yang AC ya, B nya ini 8, C itu berarti yang bawah sini ya, ini kan sudut C, berarti panjang sisi C yang ini 5. Ini kita menggunakan aturan kosinus. Kenapa menggunakan aturan kosinus? Nah, karena yang diketahui sudut, sisi sama sisi, tapi sisinya ini menghapit sudut yang diketahui, ya enggak? Nah, ya, kalau pakai aturan sinus tidak bisa, ya, nggak bisa ya, bener nggak? Ya, karena kan yang dicari panjang sisi A, berarti yang ini nih yang dicari nih. Bisa nggak kalau pakai aturan sinus? Coba.
Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kita nggak tahu sudut B-nya berapa atau sudut C-nya berapa, nggak tahu kan? Iya, jadi ini kita menggunakan apa? Ya, aturan kosinus. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurang 2BC dikalikan B dikalikan C dikalikan kosinus A. Nah, terus lagi A kuadrat sama dengan B-nya berapa? B-nya itu tadi di sini adalah 8 ya. Nah, B-nya ini 8. 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat, C-nya itu 5, dikurang 2 dikalikan 8 dikalikan 5 dikalikan kosinus sudut A-nya berapa? 60 derajat. Jadi A kuadrat sama dengan 64 ditambah 25. 4 itu dari 8 pangkat 2, yaitu 8 kali 8, 4. 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25 dikurang 2 dikalikan 8, 16. 16 dikalikan 5, 80. Berarti ini kurang 80. Setengahnya dari mana? Setengah itu dari kosinus 60 derajat. Nah, nilai dari kosinus 60 derajat adalah setengah. Jadi 80 dikalikan dengan 1/2 ya. Jadi A kuadrat sama dengan 64 tambah 25 yaitu 89. Nah, ini min 40 dari mana? Ini min 80 dikali setengah, itu min 40. Jadi dapatkan A kuadrat sama dengan 49. Maka nilai A sama dengan plus minus akar 49. Nah, sama dengan plus minus 7. Kenapa plus minus? Ya, karena di sini kan persamaan ya. Persamaan ini dibentuk dari ya yang A kuadrat ini kan. Nah, dicari. Maka nilai dari A kuadrat ini bisa positif bisa negatif ya. Iya, persamaan. Dalam persamaan nilainya kan bisa positif bisa negatif. Tapi karena di sini yang ditanyakan panjang sisi, kalau panjang kan pasti nilainya selalu positif. Maka yang diambil adalah plus 7 bukan min 7 ya. Nah, ini nilai yang memenuhinya. Oke ya. Nah, sekarang contoh kelima yaitu permasalahan konstekstual. Biasanya ini sebuah cerita ya. Ini sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 30 mil. Kemudian kapal melanjutkan dengan arah sejauh 30 derajat. Sejauh 60 mil dengan arah 30 derajat sejauh 60 mil ya. Tentukan jarak kapal terhadap posisi saat kapal berangkat. Jarak kapal terhadap posisi saat kapal berangkat. Nah, berarti yang ditanyain ini ya. Ini kita menggunakan apa? Nah, sebelum ini kita bentuk dulu gambarnya ya. Kita gambarkan dulu biar lebih jelas, bisa menggunakan rumus sin atau rumus kosinus, aturan sin atau aturan kosinus. Nah, lihat di sini. Ya, pertamanya kan kapal berlayar ke arah timur sejauh 30 mil. Nah, misal dari sini ya. Dia dari titik A dia berlayar ke arah timur sejauh 30 mil. Nah, ini 30. Kemudian kapal melanjutkan dengan arah sejauh 30 derajat. Nah, berarti ini sudutnya berubah ini 30 derajat ya. Dari sini ya, 30 derajat dia. Set. Nah, ke arah titik C berarti sini ya, sejauh 60 mil. Berarti jarak kapal terhadap posisi kapal berangkat, berarti dari sini nih, posisi sini ke titik, dari titik A ke titik C itu berapa, seperti itu ya. Nah, ini dengan menggunakan rumus kosinus. Kenapa pakai rumus kosinus? Lihat di sini, sisi sama sisi yang diketahui dan si sudut B-nya diapit oleh dua sisi yang diketahui, maka pakai rumus kosinus ya. Nah, jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 dikalikan A dikalikan BC dikalikan kosinus sudut ABC atau kosinus sudut dari B ya. Nah, yang sama dengan AB-nya berapa? AB-nya itu kan di bawah ini 30 derajat, 30 mil. Nah, berarti sini 30 kuadrat ditambah BC-nya itu 60 mil ya. Atau di sini bisa ditulis 60 kuadrat.
dikurang 2 dikali 30 dikali 60. Cos dikalikan kosinus 120. Kok 120 Pak, bukan 30? Kan 30 dia. Nah, perhatikan lagi. 30 itu kan dia melanjutkan dari arah sini ya. Dari arah sini posisinya dia berbelok kan, berbelok searah sejauh 30 derajat. Nah, dari sini nih, berarti ke sini kan. Jadi 30 derajat itu cuma kalau misalkan dikasih garis lurus nih, yang titik biru ini, atau kita kasih merah nih ya, berarti yang 30 derajat hanya dari titik sini ke sini saja. Nah ya, ingat lagi kalau arah kan ada titik nolnya ya, dari 0 ke 30 derajat berarti dari sini doang. Sedangkan sudut B ini dari titik atau garis BC ini ke garis AB. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kan berapa nih kalau dikasih garis lurus? Garis lurus antara sisi dari A ke B dengan tegak yang garis pakai garis bantu, itu kan sudutnya berapa? 90 derajat ini kan. Ini 90 derajat. Ini 90 derajat. Berarti 90 derajat ditambah 30 derajat, yaitu 120 derajat yang diambil. Seperti itu ya. Paham ya? Oke. Jadi 30 kuadrat adalah 900, 60 kuadrat adalah 3600. Ingat, kuadrat itu dikalikan dengan basis yang sama nih. Ini kan basisnya 30, bilangan pokoknya. Berarti 30 kali 30 yaitu 900. Ini 60 kuadrat, berarti 60 kali 60. 3600, bukan 60 kali 2 ya. Salah besar itu. Dikurang 2 dikali 30 dikali 60, berarti hasilnya adalah 3600 ya. Nah, nilai dari kosinus 120 derajat adalah negatif setengah. Ingat lagi ya, nilai-nilai dari sudut-sudut, nilai dari 0 derajat sampai 360 derajat yang sudah diajarkan di mana? Ya, sebelumnya ya, sudah diajarkan sebelumnya. Jadi di sini 900 ditambah 3600 berapa? 4500. Ditambah, ini tambahnya dari mana? Ini kan min. Kok jadi tambah? Nah, ini lihat lagi di sini. Ini kan perkalian. Min 3600 dikalikan min setengah. Jadi ini jangan dikurangi semua ya. Jangan 900 ditambah 3600 dikurang 3600. Oh, ini habis, sisa 900. Salah kalau kayak gitu. Karena di sini ada perkalian nih. Ingat, sini perkalian. Jadi yang depan 2 ini dulu yang kita jumlahkan. Ya. Nah, baru ini kita kalikan, atau mau dikalikan dulu boleh, baru nanti dijumlahkan, itu bebas ya. Jadi kan min kali min, jadi plus 3600 dikali setengah. Nah, setengahnya dari 3600 adalah 1800. Jadi 4500 ditambah 1800 adalah 6300. Seperti itu ya. Paham nggak? Ya. Terus ini, maka panjang AC sama dengan plus minus akar dari 6300. Nah, ini sama dengan plus minus 30 akar 7. Ingat ya, ini pakai penyederhanaan bentuk akar. Ingat yang di semester 1 kelas 1, pelajaran bentuk akar ya. Ya, ini menggunakan rumus penyederhanaan bentuk akar. Berarti kalau di sini akar, coba ya, nih ini kan akar 6300 nih, sejarin dulu dah. 6300 berarti sama dengan berapa? Nah, ini kita cari dua angka yang bisa jika dikalikan, dua angka jika dikalikan hasilnya 6300. Nah, salah satunya bisa diakarkan ya. Ini kan kalau 6 sama 63 itu kan perkalian 9 dengan 7 ya. Nah, berarti ini bisa kita tulis 900 kali 7. 900 kali 7 berapa? 6300 kan. Nah, yang bisa diakarkan yang mana? Yaitu yang 900. Angka 900 berapa? 30. Kalau akar dari 7 nggak ada ya.
Iya, jadi tulis saja kalau nggak ada akar 7. Ada, tapi nilainya desimal, tidak perlu diganti desimal. Jadi 30 akar 7. Karena AC merupakan jarak, nah jarak itu nggak mungkin minus kan, maka yang diambil positif. Jadi jaraknya adalah 30 akar 7 mil, seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, nah, silahkan kalian kerjakan latihan soal ini ya. Oke? Ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan kalian mudah pahami, mudah kalian terima ya. Menambah ilmu kalian serta tetap jaga kesehatan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah ucap atau salah sebut ya. Terima kasih telah menonton video ini, telah menyaksikan dengan seksama. Semoga pahala untuk kalian semua yang menyaksikan video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.